Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Teman-teman guru honorer sekalian, Bapak Ibu guru, dalam kesempatan yang baik ini kembali kami akan mengabarkan informasi terkait pelaksanaan P3K untuk jabatan fungsional guru di tahun 2022 yang tentunya Bapak Ibu guru masih menantikan kapan akan dibukanya kepastian jadwalnya. Nah, dalam kesempatan yang baik ini, dalam kesempatan kali ini kami akan kabarkan kepastian dari pembukaan pelaksanaan P3K di tahun 2022 ini langsung bersumber dari Kemenpan RB dan juga BKN yang ternyata di hari Ahad seperti ini ya, atau hari Minggu, dari Panselnas juga melaksanakan rapat terkait dengan persiapan akhir dari pembukaan seleksi P3K tahun 2022, dan akan ada beberapa informasi terbarunya bahwa nantinya juga ternyata akan ada afirmasi untuk usia. Apakah itu berlaku untuk semua guru honorer ataukah untuk guru ataukah untuk non guru? Silakan mari kita bahas bersama-sama. Tentunya dengan sebelumnya kita bahas tentang rapat yang akan dilaksanakan di tanggal 13 terkait dengan banyaknya Pemda yang akan melaksanakan rapat tersebut, persiapan untuk guru kalau ini ya, untuk P3K guru. Nah, namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, silakan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita ke pembahasan. Nah, jadi yang pertama kami sampaikan terkait dengan undangan rapat ya, undangan rapat yang teman-teman masih tanyakan kepada kami di mana untuk Pemdanya yang diundang seperti itu ya. Kita lihat ada di sini ya, ada di lembar ini lampiran 2, ini adalah pemerintah daerah yang akan diundang dalam rapat koordinasi. Tentunya dalam koordinasi tersebut nantinya akan dibagikan SK penetapan kebutuhan pelaksanaan P3K dan CASN. Nanti akan muncul formasi-formasi yang disetujui oleh Kemenpan terkait dengan formasi yang nanti bisa ditempati oleh pelamar. Nah, ini untuk detail pemerintah daerahnya. Nah, kita bisa lihat lengkap ya dari kota, kemudian kabupaten, dan juga provinsi. Pemerintah provinsi, ada Jawa Barat, ada Jawa Tengah, pemerintah Kabupaten Garut, Tasikmalaya, Kabupaten Pangandaran. Ini kita lihat sampai di bawah hingga nomor 400 ya, 400-an. Kita lihat 482. Paling akhir yaitu pemerintah kota Tarakan. Nanti teman-teman yang masih penasaran dengan pemerintah kabupaten kotanya, kabupaten kota atau provinsi apakah akan ada dalam rapat tersebut, artinya akan menerima SK ya. Kalau kita lihat karena ini adalah penyerahan SK, berarti adalah pemerintah daerah ini 482 itu nantinya yang akan menerima formasi. Terus bagaimana yang tidak ada dalam daftar ini? Ya kita bisa katakan kita bisa asumsikan bahwa memang pemerintah tersebut tidak mengajukan formasi ya karena dalam hal ini penetapan formasi ini kemudian ditetapkan dalam SK. Nah, SK-nya akan dibagikan di tanggal 13 September ini ya, lusa. Nah, nanti teman-teman bisa lihat secara seksama untuk pemerintah daerahnya, linknya akan saya share di deskripsi video ini. Nah, kemudian berkaitan dengan hal ini, teman-teman kita lihat bahwa di jpnn.com telah terbit bahwa berita tentang seleksi CASN yang akan segera dimulai. Ini membahas tentang tadi ya surat undangan atau agenda yang akan dilaksanakan di tanggal 13 September ya. Nah, ini langsung akan dipimpin oleh menteri yang baru, Menteri Pan RB, yaitu Bapak Anwar Anas. Nah, di sini kita coba lihat bahwa di sini menurut Bapak Averus ya, instansi yang akan membuka dan P3K 2002 akan terinfus setelah rapat koordinasi persiapan pengadaan. Nanti setelah berapa banyak yang akan membuka seleksi, itu akan disampaikan setelah rapat. Jadi setelah tanggal 13 rapat selesai, kemudian akan diumumkan. Kemudian Sekretaris Kemenpan, di sini Bu Rini Widianti mengatasnamakan Menpan RB telah melayangkan surat.
Ini surat yang kita lihat tadi ya, ini surat undangan. Nah, ini dia. Ini adalah surat undangan yang ditandatangani oleh Pak Menpan ya. Sekretaris Menpan maksud kami. Nah, ini dia. Nah, kemudian kita lihat kembali ke beritanya bahwa rakor ini merupakan rakor persiapan ASN 2022 dan penyerahan SK Menpan RB tentang penetapan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah yang dilaksanakan di tanggal 13. Nah, kita lihat ada 57 instansi pusat dan 442 Pemda yang diundang, tetapi kalau kita lihat di undangannya itu secara detail dikatakan tidak ada 442 ya, hanya ada kita lihat di bagian bawah ada 482, justru 482 ya, ini lebih banyak daripada berita yang ada di jpnn.com. Nah, ini untuk informasi yang pertama. Jadi teman-teman silahkan lihat di deskripsi video kami sertakan link untuk mendownload undangan tersebut untuk mengecek daerah teman-teman apakah ada dalam rapat tersebut. Nah, informasi yang tak kalah penting adalah kita bisa lihat dari website resmi dari Menpan RB ya, atau Kemenpan RB, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Di sini akan ada informasi yang menurut kami sangat terbaru ya. Kita coba lihat di sini bahwa jajaran kementerian Pan RB itu tancap gas dalam hal ini bergerak cepat ya dalam penyelesaian permasalahan tenaga non ASN. Nah, di sini termasuk tenaga kesehatan. Walaupun ini tentang tenaga kesehatan, namun di sini ada informasi yang menyeluruh, yang umum kita bisa tarik kesimpulan sebagai pelaksanaan P3K untuk tahun 2022 ini. CASN dan juga maksud kami CPNS dan P3K. Nah, pimpinan langsung dipimpin oleh Bapak Muhammad Abdul Anwar Anas. Kemudian diikuti oleh Bapak Bima Haryawi Bisana. Jadi komplit ya. Teman-teman pasti sudah mengenal sosok tersebut ya. Pak Bima dan juga Pak Anwar Anas sebagai Menpan yang baru. Nah, kemudian kita lihat di paragraf ini, di paragraf yang kedua atau di berita ini, bahwa di sini disebutkan, ini pernyataan Pak Anas ya, sudah saya pelajari. Kalau lihat timeline table ini cukup mepet waktunya, harus tuntas persiapan karena jelang akhir September 22 sudah harus rekrutmen P3K-nya. Nah, ini hal yang menurut kami cukup jelas karena ini langsung dari Pak Anas dan diterbitkan atau berita ini dimuat di website resminya Menpan RB. Jadi teman-teman sudah jelas ya di sini kami garis bawahi bahwa akhir September sudah rekrutmen P3K-nya. Sudah dimulai rekrutmen P3K di akhir bulan September ini. Nah, kemudian kita bisa lihat di berita ini bahwa Menteri Pak Anas menegaskan pemetaan dan inventarisasi tenaga kesehatan ini membahas tentang tenaga kesehatan. Ini juga beliau soroti karena tenaga kesehatan belum terakomodir dalam P3K tahun yang lalu ya. Nah, di sini ada ternyata pernyataan dari Pak Anas tentang afirmasi diprioritaskan kepada mereka yang nanti dihitung dari masa kerja dan usia. Validasi data juga kita pastikan lagi maksimal awal pekan ini sudah tuntas, ujar Anas ya. Nah, ini menurut kami khusus ya, kita bisa lihat di sini, kita cermati kebijakan afirmasi bagi tenaga non ASN. Dan di sini dikatakan non ASN untuk kesehatan. Ya, berarti itu teman-teman yang tenaga kesehatan ternyata akan ada afirmasi usia yang tentang validasinya akan selesai di pekan ini. Nah, pada kesempatan tersebut ada Bapak PLT PKN, Bapak Bima Haryawi Bisana, yang mengaku saat ini masih banyak kekosongan tenaga ya, terutama untuk tenaga kesehatan. Kemudian Bima menerangkan bahwa sejumlah instansi pemerintah dan pusat telah mengajukan formasi P3K tenaga kesehatan tahun 22. Namun masih banyak pemerintah daerah yang
belum mengajukan di tahun 22. Nah, ini perkembangan terbarunya bahwa akan ada pelaksanaan P3K di akhir bulan September. Ini sudah jelas dikatakan oleh Pak Menteri Anwar Anas. Kemudian di sini akan ada afirmasi terutama untuk guru, maksud kami untuk tenaga kesehatan ya, tidak mau kalah dari guru, maka akan ada afirmasi untuk masa kerja dan juga usia. Nah, ini teman-teman informasi terbarunya. Jadi bersiap teman-teman di tanggal 13, tidak ada salahnya teman-teman ikut menyimak. Nanti pastinya akan ada informasi-informasi lanjutan terkait dengan yang masih ditunggu-tunggu teman-teman, untuk terutama untuk guru adalah untuk juknis yang turun. Kita tunggu dari Kementerian Pendidikan terkait dengan juknis yang nantinya akan turun untuk pelaksanaan P3K tahun 2022 ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.